ada apa dengan angka 17? Sejarah mencatat ada beberapa peristiwa kecelakaan pesawat mematikan di dunia dari maskapai yang berbeda terjadi di tanggal tersebut. Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. TWA 800, 17 Juli 1996, Transworld Airlines 800, terbang dengan rute Bandara John F. Kennedy New York menuju ke Bandara Charles de Gaulle Paris, Prancis. Di dalam penerbangan itu terdapat total keseluruhan penumpang dengan jumlah 230 orang yang terdiri dari 2 pilot, 2 orang flight engineer, 14 kabin kru, dan 212 penumpang. Sebelumnya, masih di hari yang sama, pesawat itu digunakan oleh Transworld Airlines 800 untuk penerbangan dengan rute Athena Yunani menuju ke Bandara John F. Kennedy. Dan pesawat itu tiba sekitar pukul 16.30 sore waktu setempat. Perjalanannya lancar dan normal hingga akhirnya pesawat itu mendarat dan parkir di Bandara John F. Kennedy lalu melakukan pengisian bahan bakar. TWA 800 ini dijadwalkan berangkat pada pukul 19.00 waktu setempat. Namun karena adanya perbaikan dan ada dugaan ketidakcocokan jumlah dari bagasi dengan penumpang, maka penerbangan terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Ada salah satu bagasi yang terdapat di dalam kargo penerbangan TWA 800, namun diduga penumpangnya tidak ada di dalam pesawat tersebut. Sehingga pihak dari maskapai kemudian berusaha untuk melakukan pengecekan, dan pengecekan itu terjadi hampir sekitar 1 jam. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan, ternyata sang penumpang justru ada di dalam penerbangan tersebut. Dan setelah menunggu sekitar hampir 1 jam, pesawat itu diperbolehkan take off pada pukul 20.19 malam waktu setempat. Kemudian pada pukul 20.25 malam waktu setempat, ATC Boston menginstruksikan TWA 800 untuk naik ke ketinggian 19.000 kaki dan mempertahankannya. Namun kemudian instruksinya berubah lagi menjadi naik ke ketinggian 13.000 kaki dan mempertahankannya. 4 menit kemudian melalui rekaman CVR diketahui pilot pada saat itu sempat mengatakan bahwa ada yang aneh dengan indikator bahan bakar. Nah, pilot melihat jarumnya turun dengan drastis dibandingkan dengan indikator yang lain. Namun pada saat itu tidak ada satu orang kru kokpit pun yang merespon pernyataan tersebut. 1 menit kemudian, ATC Boston memerintahkan TWA 800 ini untuk naik ke ketinggian 15.000 kaki. Selanjutnya pada saat itu, pilot menaikkan tenaga pesawat dan mengkonfirmasi tindakannya dengan menyebutkan power set. Setelah itu, tidak ada lagi rekaman CVR yang terdengar dari penerbangan TWA 800. Tiba-tiba saja terjadi ledakan besar di perut pesawat. Kemudian bagian depan pesawat itu terlepas dan jatuh dalam kondisi terbakar. Sementara bagian badan pesawat yang telah meledak itu terus naik hingga ketinggian sekitar 1.500 kaki. Kemudian bagian tersebut berputar di langit New York dan setelah itu jatuh menukik dan menghantam lautan. Pesawat itu seketika hancur menjadi puing-puing. Tidak ada korban yang selamat dalam penerbangan itu. Kemudian seorang pilot yang sedang mengoperasikan pesawat Boeing 737 melaporkan kepada ATC Boston bahwa ia melihat sebuah pesawat meledak. Kira-kira jaraknya 16.000 kaki dari pesawatnya. Kemudian setelah itu mulailah banyak laporan masuk ke ATC Boston. Banyak saksi mata di sekitar lokasi kejadian yang menyatakan bahwa mereka mendengar ledakan yang sangat keras dan juga melihat adanya sebuah ledakan dari pesawat yang kemudian puing-puingnya pun berjatuhan ke laut dengan cepat. Segera setelah peristiwa itu terjadi, muncul spekulasi bahwa pesawat tersebut telah menjadi sasaran serangan. Namun penyelidikan menyimpulkan penyebab kecelakaan itu bukanlah serangan, tetapi kegagalan listrik yang memicu tangki bahan bakar sayap tengah yang hampir kosong itu meledak pada pesawat yang berusia 25 tahun tersebut. Dan peristiwa itu tetap menjadi salah satu kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. TAM Lineas Aereas. Tanggal 17 Juli 2017, Airbus A320 yang diproduksi tahun 1998 dan telah mengumpulkan lebih dari 21.000 total jam terbang milik maskapai TAM Airlines dengan nomor penerbangan 3054 dijadwalkan terbang dengan rute domestik dari Bandara Internasional Salgado Filho di Puerto Alegre menuju ke Bandara Congonhas di Sao Paulo, Brasil. Pesawat itu akan menempuh jarak lebih dari 800 km
dan akan mengudara sekitar 90 menit dengan membawa 187 orang total penumpang. Pesawat itu take off pada pukul 17.19 sore waktu setempat. Ketika pesawatnya masih mengudara, ternyata terjadi hujan lebat di Sao Paulo, termasuk di kawasan bandara. Kemudian ketika pesawat Airbus A320 itu mulai memasuki wilayah Sao Paulo, kru mendapatkan informasi agar pesawat itu menunggu proses pendaratan hingga ada kabar terbaru dari petugas menara kontrol. Saat itu petugas menara kontrol menginformasikan bahwa terjadi kondisi cuaca buruk sehingga penerbangan 3054 diinstruksikan untuk berputar-putar di atas Sao Paulo sampai menunggu kondisi cuaca baik. Kemudian ATC menginformasikan juga bahwa runway 35L tempat pendaratan pesawat tersebut ditutup sementara. Jadi kemungkinan pendaratan pesawat akan mengalami delay. Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya masuk lagi informasi dari petugas menara kontrol yang menyebutkan bahwa runway 35L telah dibuka kembali. Dan kemudian petugas menara kontrol memberikan izin kepada penerbangan 3054 untuk mendarat di runway 35L. Kemudian hal itu dikonfirmasi oleh kedua pilot. Saat itu Kapten mulai mensejajarkan posisi pesawat dengan runway. Beberapa saat setelahnya, roda pendaratan menyentuh runway dan saat itu juga Kapten berusaha untuk menarik thrust reverse ke belakang. Tapi ternyata tidak ada pengaruhnya. Pesawat ini terus meluncur dengan cepat. Dengan kata lain, pesawat tidak merespon input dari pilot. Menyadari bahwa thrust reverse-nya tidak berfungsi, Kapten berusaha menginjak foot brake dan lagi-lagi tidak ada pengaruh terhadap pesawat itu. Sehingga pesawat masih terus meluncur dengan sangat cepat. Nah, ketika para pilot berusaha untuk menghentikan laju pesawat itu, pesawat masih berada di runway. Namun hanya beberapa saat setelahnya, pesawat mulai keluar dari runway. Nah, bandara tempat pendaratan penerbangan itu berada di atas jalan raya. Namun pesawat belum juga berhenti. Bahkan pesawat itu justru melintasi sebuah jalan, kemudian jatuh menghantam beberapa bangunan. Salah satu bangunan yang terdampak adalah sebuah pom bensin. Seketika terjadi ledakan yang sangat besar. Tim pemadam kebakaran yang mengetahui peristiwa tersebut segera menuju ke lokasi kecelakaan. Saat itu kobaran api terus menyala, masih terjadi ledakan-ledakan. Seluruh penumpang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia, termasuk ada 12 orang di darat yang ikut menjadi korban. Maka akibat peristiwa tersebut 199 orang dinyatakan meninggal dunia. Laporan akhir yang dikeluarkan 2 tahun setelah kecelakaan menyebutkan bahwa thrust reverser berada di posisi yang salah dan pilot tidak menyadarinya. Malaysia Airlines MH17. 17 Juli 2014, Malaysia Airlines penerbangan 17 ditembak misil Ukraina dan jatuh di Donetsk. Malaysia Airlines penerbangan 17 juga disebut Malaysia Airlines penerbangan MH17. Penerbangan pesawat penumpang yang jatuh dan terbakar di Ukraina Timur itu terjadi pada tahun 2014. Semua 298 orang yang berada di dalam pesawat itu dan sebagian besar adalah warga negara Belanda meninggal dalam kecelakaan tersebut. Hari itu penerbangan MH17 dijadwalkan berangkat dengan rute Belanda menuju ke Malaysia. Pesawat itu sempat mengalami perbaikan sebelum akhirnya pesawat lepas landas dari Bandara Schiphol, Amsterdam. Penerbangan itu memang terlambat berangkat sekitar 13 menit. Dan kondisi pesawat pada saat itu penuh karena tidak ada satu kursi pun yang kosong. Namun penerbangan ini masih dikatakan aman untuk bisa terbang dalam kondisi stabil menuju ke Malaysia. Pukul 12.53 UTC, MH17 terbang di ketinggian 33.000 kaki. Ketika pesawat itu mendekati wilayah Ukraina, pesawat terhubung dengan ATC Dnipro dan pada saat itu MH17 meminta izin untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki. Mengikuti batas aman yang telah disampaikan oleh Ukraina. Namun permintaan MH17 itu ditolak oleh ATC tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, pesawat itu meminta izin kepada ATC untuk merubah sedikit jalur penerbangannya karena di hadapan mereka ada kumpulan awan cumulonimbus yang berbahaya. Dan pada saat itu, pilot meminta izin juga untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Perpindahan jalur diizinkan oleh ATC, tapi tidak untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Maka MH17 tetap diperintahkan berada di ketinggian 33.000 kaki. Selanjutnya, pada pukul 13.15 UTC, setelah MH17 sempat keluar dari jalurnya, akhirnya pesawat itu mulai kembali lagi ke jalur semula. Kemudian saat itu ATC menginstruksikan agar MH17 masuk ke perbatasan antara Ukraina dan juga Rusia. Instruksi dari ATC kemudian dikonfirmasi oleh kedua pilot. Namun siapa sangka,
ini adalah percakapan terakhir antara ATC dengan pilot MH17, tepatnya pada pukul 13.20 UTC. Dan selanjutnya, justru beredar kabar bahwa puing-puing dari penerbangan MH17 ditemukan di daerah timur Ukraina. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pertama kali puing-puing pesawat itu jatuh atau ditemukan oleh warga. Namun yang dapat dipastikan adalah semua orang di dalam penerbangan tersebut meninggal dunia. Tentu saja penyelidikan terhadap MH17 bukanlah hal yang mudah setelah memakan waktu yang cukup lama dan juga melibatkan banyak negara. Penyelidikan Belanda menetapkan bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal buatan Rusia. Bagi Malaysia Airlines, ini adalah bencana kedua tahun 2014 setelah hilangnya penerbangan MH370 pada tanggal 8 Maret. Namun sampai saat ini tidak ada kepastian mengenai siapa dan apa hukuman bagi orang-orang yang sengaja menembakkan rudal tersebut pada penerbangan MH17. Selain 3 penerbangan itu, ada 1 penerbangan dari dalam negeri yang jatuh di tanggal 17 April 2009. Penerbangan itu adalah penerbangan Mimika Air 514. Penerbangan Mimika Air 514 sedang menggunakan Pilatus PC-6 Porter. Namun, dalam perjalanannya menuju ke Mulia, pesawat tersebut jatuh menabrak Gunung Gergaji dan menewaskan 11 orang di dalamnya. Nah, Delvers, apakah kalian menyadari bahwa dari 4 kecelakaan yang aku bahas ini, semuanya sama-sama terjadi pada tanggal 17. Ada apa sebenarnya dengan tanggal 17? Kalau kalian pernah mendengar ada salah satu kecelakaan pesawat yang terjadi sama di tanggal 17, kalian juga boleh tulis di kolom komentar untuk kasih tahu aku dan Delvers lainnya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa kalian boleh menambahkan informasi ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.